Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Rosyang Gunmunca dari D3 Perpajakan NPM 2301051012. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan audit dan analisis prosedur. Apa itu perencanaan audit? Adalah tahap awal yang krusial dalam proses audit. Tujuan dari perencanaan audit itu untuk menetapkan strategi audit secara keseluruhan untuk penugasan audit dan mengembangkan rencana audit. Perencanaan yang efektif membantu auditor. Yang pertama itu memperoleh pemahaman yang memadai tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal. Yang kedua, mengidentifikasi dan menilai resiko salah saji material. Yang ketiga, menetapkan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang direncanakan. Dan yang keempat, mengkoordinasikan pekerjaan yang akan dilakukan. Selanjutnya, tahap utama dalam perencanaan audit. Yang pertama itu penerimaan dan kelanjutan hubungan dengan klien, mengevaluasi integritas manajemen, menilai kompetensi tim audit untuk melaksanakan perikatan, mempertimbangkan persyaratan etika yang relevan, dan yang terakhir memahami persyaratan perikatan. Yang kedua ada pemahaman entitas dan lingkungannya. Industri, peraturan, dan faktor eksternal lainnya, sifat entitas, operasi, kepemilikan, tata kelola, pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, tujuan dan strategi entitas serta resiko bisnis terkait, pengukuran dan kinerja keuangan entitas, dan pengendalian internal. Yang ketiga, ada penetapan strategi audit keseluruhan, menentukan lingkup saat pelaksanaan dan arah audit, mengembangkan pendekatan audit, atau substantif atau kombinasi. Yang ketiga, mempertimbangkan sifat pelaporan komunikasi dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, ada pengembangan rencana audit, merinci sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko, merinci sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan pada tingkat asersi, mempertimbangkan prosedur audit lainnya yang diperlukan, dan yang terakhir membuat anggaran waktu dan alokasi staf. Selanjutnya ada analisis prosedur audit, melibatkan evaluasi dan penentuan jenis, waktu, dan tingkat pengujian yang akan dilakukan oleh auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat. Prosedur audit diklasifikasikan menjadi, yang pertama ada prosedur penilaian risiko, digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material. Contohnya itu permintaan keterangan kepada manajemen dan pihak lain, prosedur analitis awal, observasi, dan inspeksi. Yang kedua, prosedur audit lebih lanjut, dilakukan untuk merespon risiko salah saji material yang dinilai pada tingkat laporan keuangan dan tingkat asersi. Penguji pengendalian atau test of control, prosedur audit yang dirancang untuk mengevaluasi efektivitas operasi pengendalian dalam mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi salah saji material pada tingkat asersi. Contohnya itu permintaan keterangan kepada personel yang relevan, inspeksi dokumen, observasi, penerapan pengendalian, dan pelaksanaan kembali pengendalian. Yang kedua ada prosedur substantif atau substantive procedures. Prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi salah saji material pada tingkat asersi, pengujian rinci atau test of details, prosedur substantif yang menguji kesalahan penyajian moneter dalam saldo akun, kelas transaksi, dan pengungkapan. Contohnya itu konfirmasi perhitungan ulang, rekonsiliasi dan pemeriksaan dokumen, prosedur analitis substantif atau substantive analytical procedures, evaluasi informasi keuangan melalui studi tentang hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Contohnya itu analisis tren, analisis rasio, dan perbandingan dengan anggaran atau data industri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan prosedur audit itu, yang pertama ada risiko salah saji material yang dinilai, yang kedua sifat asersi yang diuji, yang ketiga materialitas, yang keempat kompleksitas transaksi atau saldo akun, yang keempat ketersediaan dan keandalan informasi, yang kelima efektivitas pengendalian internal. Selanjutnya ada dokumentasi perencanaan dan prosedur audit. Auditor harus mendokumentasi strategi audit keseluruhan
Rencana audit dan prosedur audit yang dilaksanakan. Dokumentasi ini memberikan catatan dasar kesimpulan auditor dan bukti bahwa audit direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.